Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video prediksi Manchester United melawan Leicester City. Sebelum itu, gue pengen ngomongin dulu, mau update dulu ya hasil-hasil Liga Inggris di minggu lalu ya. Minggu lalu kita di minggu 35 ya. Jelas untuk MU masih kurang 2 game ya dan akan dimainkan di minggu ini ya. Besok ya ataupun Rabu pagi jam 12 bener pas banget jam 12 pagi itu kita bakal lawan Leicester ya, dan Jumat kita bakal lawan Liverpool, jadi cukup padat nih ya. Tapi minggu lalu ini ada beberapa hasil mengejutkannya, seperti Newcastle menang 2-4 melawan Leicester di kandang Leicester. Ngejutin sih nggak terlalu juga ya, karena kita tahu Leicester itu kuat di counter attack ya, dan mereka kalau ketemu tim-tim yang cukup bagus bertahan lah atau apa, mereka bisa kewalahan gitu ya. Padahal mereka cukup full tim gitu loh kemarin pas lawan Newcastle ya. Tapi anyway mereka drop point dan kita ya lumayan lah, kita dapat poin 3 poin di kemarin pas lawan Aston Villa. Ya, Tottenham kalah lagi dan ini menurut gue kesalahan besar dari Tottenham ya. Kenapa Mourinho sampai dipecat ya? Benar masih ya akhir musim aja belum dan dia masih mau final kemarin ya, malah dipecat ya. Feeling gue jangan-jangan Mourinho ini udah deal duluan sama Roman sebelum dia dipecat gitu loh. Kayaknya dia udah tahu gitu, atau dia atau mungkin bisa aja dia yang mengundurkan diri atau gimana gitu kan. Biasanya kan dia kalau dipecat atau apa kan dia bakal pedes banget, dan tapi pas kemarin dia dipecat dari Tottenham, dia kayaknya dia reaksinya tuh nggak terlalu gimana banget gitu. Jadi feeling gue nih jangan-jangan dia nggak dipecat gitu. Feeling gue jangan-jangan dia emang udah mau deal, udah deal sama Roma ya, cuman gitulah akhirnya dia mungkin hilang sabaran kali ya ownernya Tottenham, dia dipecat. Tapi anyway kalah lagi 3-1 Tottenham, dan menurut gue sih kemungkinan besar mereka nggak main di Eropa ya. Nemenin Arsenal lah sesama London, bener nggak? Terus ada ya City sama Chelsea, gue nggak nonton ya, dan sayang banget gue nggak nonton. Mungkin gue bakal nonton ini kali siaran ulangnya, karena gue penasaran banget gimana Chelsea bisa mengalahkan City ya. Udah 2 kali loh ya Chelsea mengalahkan City ya. Ini si Tuchel ini benar-benar pep killer ya kalau bisa bilang ya. Dan kalau dia bisa sekali lagi menang di Champions League, itu benar-benar dia pep killer banget ya. Satu hal yang gue tahu, yang gue jarang nonton Chelsea juga ya, teman. Kalau gue nonton Chelsea, satu hal yang gue tahu, pola permainan mereka tuh sangat defensif. Jadi mereka benar-benar ya defense nomor 1 dulu gitu loh, baru nyerang gitu. Tapi waktu kalau nyerang pun mereka cukup temponya cukup tinggi ya dari sayap ya. Dan gue yang satu hal yang juga yang gue acungin jempol sama si Tuchel ya, itu kalau dia tuh ngolah tim pinter gitu loh ya. Nggak kayak Lampard yang patokannya cuma orang-orang Inggris doang. Kalau dia mengolah timnya sangat pintar kalau gue bilang ya, terutama dalam kayak Havertz. Dari awal kan musim gue bilang kayak Havertz flop ya. Gue lihat dia tahu nih kayak Havertz nggak bisa, dia nggak punya kreativitas ya. Mungkin mirip-mirip Van de Beek kali ya, nggak punya kreativitas. Tapi dia nggak paksain jadi nomor 10, dijadiin striker, benar nggak, dijadiin nomor 9 di depan. Dan itu cukup efektif ya untuk menghidupkan lagi lah ya gairahnya kayak Havertz lah gitu ya. Jadi dari situlah menurut gue sih tahun depan nih Chelsea benar-benar salah satu tim yang harus kita was-was nih untuk perebutan juara lah, benar nggak. Dimanapun juga Tuchel itu ya salah satu pelatih terbaik lah, benar nggak, dari PSG. Terus dia dia ke Chelsea gitu ya. Jadi menurut gue sih dia salah satu pelatih terbaik sekarang ini di EPL ya. Tapi kita lihatlah kinerjanya gimana. Atau anyway dia ngomong Chelsea lolos champion juga ada faktor hoki ya, karena dia nggak ketemu yang susah-susah gitu sampai akhirnya kemarin ketemu Madrid. Tapi Madrid pun sendiri lagi katro, benar nggak, tahun ini bisa aja dia nggak juara La Liga. Barcelona lagi katro. Jadi ada faktor hoki sih kalau gue bilang sih, kalau Chelsea bisa final gitu, apalagi sampai juara ya, ada faktor hoki. Anyway tetap aja Chelsea menurut gue tahun depan bakal seru banget nih, apalagi kalau misalnya dia juara champion nih, juara FA ya kan. Gue yakin si Roman Abramovich bakal kilaf lagi nih belanja pemain nih, bener, dia pasti seneng banget. Nah jadi Chelsea ini perlu dipantau nih untuk musim depan ya, apalagi dia bisa ngalahin City 2 kali si Tuchel. Jadi menurut gue sih it's not gonna be easy next season. Liverpool menang 2-0, sudah wajar. West Ham drop point lagi ya, 0-1 lawan Everton. Dan Arsenal menang 3-1 ya, jadi nggak ngefek banyak lah Arsenal. Gimana pun juga ya dia nggak mungkin bisa ya, dia nggak main di Eropa lah ya, paling dia ngincer ini lagi lah for Arsenal Cup lagi tahun depan ya. Jadi ya ditemenin lah sama si Tottenham sih feeling gue ya, sesama klub London. Oke, sekarang kita ngomongin prediksi dulu deh ya, ini penting banget. Kenapa? Karena kita dalam 5 atau 6 hari kita harus main 3 game ya, itu sih gila banget gue bilang.
Ya gila banget. Ini kalau kita nggak ada kalah ya, ini udah harus bersyukur sekali ya. Nih lawan Leicester, lawan Liverpool lagi duanya gitu, bener nggak? Ini kalau kita sampai nggak kalah nih, itu kita harus bersyukur ya. Kita dua-duanya seri pun menurut itu hasil yang bagus ya, karena kita nggak bisa turunin full tim. Ya bisa aja, tapi ya bisa sengklek juga, nggak bisa banyak yang cedera, dan kita nggak mau banyak yang cedera karena Europa League itu di depan mata itu yang kita harus fight, benar nggak? Dan kita Europa League nggak bakal gampang ya, final Europa League nggak bakal gampang. Jadi penting banget nih. Semoga kita nggak drop point ya. Kalau kita ada menang sekali lagi, kita juga harus bersyukur ya, karena ketemu Leicester lagi ya. Leicester ketemu tim, kita main di Old Trafford lawan Leicester, kita nggak mungkin kita bertahan, bener nggak? Kita udah pasti coba nyerang, dan Leicester demen banget tuh ketemu yang menyerang gitu kan, bener nggak? Mereka punya holding midfield sangat jago ya, si Ndidi sama Tielemans ya. Tielemans lebih ke box to box, tapi dua orang itu tuh udah apa ya, klop banget lah gitu ibaratnya kalau main ya, dan mereka sangat solid sekali itu dua orang gitu loh. Jadi mereka suka banget nih ketemu tim-tim yang suka nyerang, di counter sama dia. Di counter, dan counter attack sangat berbahaya walaupun nggak ada Harvey Barnes ya. Harvey Barnes pasti cedera kalau salah ya, dan kemungkinan besar nggak bakal main lah. Mereka cukup full tim sekarang ini. Ya cukup full tim. James Vardy udah main lagi. Ike Nako yang nggak salah itu juga lagi on fire. Ya ada James Maddison nggak cedera, udah bisa main ya. Pereira, Tielemans sendiri, mereka cukup full tim kecuali Harvey Barnes doang yang nggak main. Ya, jadi menurut gue sih ini nggak gampang ya, sama sekali nggak gampang, dan kita bisa banget kalah di ini, sangat banget amat bisa banget kalah. Terutama mereka udah main dari hari Sabtu atau ya hari Sabtu pagi atau Jumat malam gitu, gue lupa. Sabtu pagi mereka udah main, istirahatnya cukup lama gitu sampai besok gitu loh. Kalau kita cuma 2 hari ya. Kalau Ole pinter sih nggak ada latihan gitu loh, paling cuma light jogging doang gitu, bener nggak? Light jogging doang. Kalau dia pinter sih jangan sampai ada latihan gitu, mendingan dia istirahatin pemain semua gitu loh, bener nggak? Jadi nggak gampang, sama sekali nggak gampang. Ketemu Leicester, ketemu Liverpool nggak gampang, dan gue penasaran banget Ole bakal mengeluarkan strategi seperti apa ya, pilihan pemainnya lah gitu, seperti apa gitu loh, ya kan? Karena kita tahu gitu loh ya, kita punya cadangan itu nggak kayak Chelsea, nggak kayak Manchester City gitu, cadangannya itu bagus semua, bener nggak? Cadangan kita juga ya gitulah ya, kalau cadangan main tuh kita udah deg-degan gitu loh ya. Jadi sama sekali nggak gampang, dan menurut gue sih kita bisa banget kalah di game kayak begini, apalagi kita ada apa namanya, kita punya track record di musim ini lawan Leicester kurang bagus, kita kalah di FA Cup ya, bener nggak? Dan kita seri gitu loh di leg pertama di Leicester. Jadi nggak gampang, sekali lagi nggak gampang ya, nggak gampang banget ya, tapi anyway harus dijalanin ya. Semoga aja kita berharap lah gitu, jangan sampai kalah, jangan sampai drop point ya. Di kiper gue pilih Henderson ya, formasi 4-2-3-1, kiper Henderson. Kiri gue pilih Teles ya. Ini sekali lagi gue nggak tahu Oleh bakal naruh siapa ya, karena either kemungkinannya dia coba full tim menang terus baru ganti cadangan, terus lawan Liverpool dia cadangan semua, atau enggak dia korbanin yang ini gitu loh, banyakin cadangan, Liverpool full tim. Jadi gue nggak tahu dia bakal pilih yang mana ya. Kalau gue secara pribadi, gue lebih milih banyakin cadangan di game ini, karena gimana pun juga kalau full tim lagi di game ini, resiko cedera itu sangat tinggi. Yang mendingan kita kalah game ketimbang kita cedera pemain, kalau gue bilang ya, apalagi mau final Europa League. Jadi ini yang gue pilih ya, jadi gue pilih lebih banyakin cadangan ya. Teles di kiri, Lindelof sama Bailey ya. Anyway karena Maguire cedera juga, sangat bahaya sekali ya. Walaupun dia nggak cedera, walaupun bisa main, mendingan jangan, yang namanya ankle tuh bahaya banget ya, dan arti gampang banget itu bisa kambuh lagi gitu ya. Apalagi Maguire badannya gede, bener nggak? Kalau orang badan gede karena ankle itu biasanya lebih parah karena badannya lebih berat, bener nggak? Jadi ankle-nya itu bakal lebih sakit gitu. Jadi Bailey harus main ya. Jadi Lindelof, Bailey, dan ada bagusnya juga Bailey main ya, karena dia gesit. Semoga dia bisa menetralisirkan counter attack-nya si Leicester ya, terutama Jamie Vardy itu yang main, orangnya gesit lah Jamie Vardy. Wan-Bissaka di kanan ya, resiko banget kalau mainin William di kanan. Untuk holding midfield gue pilih McTominay, Matic ya, karena ya Fred udah main 2 kali kemarin ya, saatnya istirahatin Fred. Matic yang main gitu kalau gue bilang dari awal. Gue nggak taruh Pogba ya, karena Pogba menurut gue dia harus istirahat. Dia udah sering banget main dan mainnya cukup full gitu loh, kalau nggak salah nggak diganti ya. Pas lawan Roma pun nggak diganti atau apa ya, gue lupa deh. Tapi menurut gue Pogba harus istirahat ya. Kita perlu dia fit 100% melawan Liverpool nanti ya. Kalau ada problem ya tinggal diganti aja, Pogba masuk di babak kedua atau gimana ya.
Untuk opsi penyerang, gue pilih Rashford, Fernandes, Mata, dan juga Greenwood sebagai striker ya. Rashford gue taruh di kiri, ya kalau nggak salah James lagi cedera, makanya gue nggak taruh James sama sekali. Fernandes nggak ada pilihan lain ya, gue walaupun melawan Leicester doang, gue nggak bisa mempercayakan nomor 10 ke Van de Beek sekarang ini ya. Bahkan kalau gue bisa bilang, gue lebih percaya Mata kayak sebagai nomor 10 ketimbang Van de Beek, tapi nggak mungkin terjadi lah ya. Mata gue taruh di kanan ya, nggak ada pilihan lain karena gue nggak mau mainin Cavani. Cavani jadi super sub kayak kemarin, itu oke kalau gue bilang. Kalau dari awal pun menurut gue sih kurang ya resiko gitu, benar resiko tinggi ya. Yang namanya Cavani kita benar-benar harus menjaga kebugarannya dia, jangan sampai cedera. Jadi menurut gue mendingan dia jadi super sub lagi, lawan Liverpool baru full gitu, main full ya, main satu pertandingan full ya. Greenwood sebagai striker gue taruh ya, jadi nggak ada pilihan lain. Ada kemungkinan Martial bisa main ya, gue nggak tahu dia main di lawan Leicester atau lawan Liverpool. Seandainya lawan Leicester pun ada kemungkinan ya Martial main di kiri, Rashford main di kanan, atau enggak Rashford juga istirahat, Mata di kanan gitu loh. Gue nggak masalah kayak begitu, tapi gue yakin banget Martial bakal comeback antara lawan Leicester atau enggak lawan Liverpool ya. Kalau gue sih jujur lebih milih dia comeback lawan Liverpool aja gitu loh ya. Kalau gue lebih milih ya, tapi kita lihatlah gimana. Yang pasti sih dia bakal comeback lah, udah mulai latihan lagi, kayaknya sudah nggak masalah gitu lututnya ya. Basically ini yang gue pilih ya, banyak juga kalau gue bilang sih ya 1, 2, 3, 4 ya, sekitar 4 lah. 4 itu cadangan, mau nggak mau harus berani ambil resiko ya, karena gimana pun juga ketimbang cedera mendingan gue kalah gitu loh, bener nggak. Tapi kalau bisa jangan sampai kalah. Feeling gue sih kita nggak kalah. Untuk menang, gue lebih feeling seri, jujur aja sih. Gue lebih feeling kita seri 1-1 ya. Untuk menang bisa aja, tapi sekali lagi dengan kondisi yang sekarang ini semua pada kecapean, gue nggak yakin sih kita bisa menang gitu loh ya. Karena kelihatan banget kita dari dulu, kalau terutama musim ini kalau ketemu Leicester tuh ngadepin counternya tuh kita selalu kewalahan. Mungkin dengan adanya Bailey bakal berubah ya, ternyata counternya nggak separah itu atau gimana, tapi tetap aja mereka full team kecuali nggak ada Harvey Barnes saja gitu. Harvey Barnes kalau salah yang ngegolin ini ya, biar kita seri kemarin ya, benar nggak sih di leg pertama ya. Gue lupa deh. Pokoknya intinya nggak ada Harvey Barnes, tetap aja mereka sangat berbahaya ya. Ikiana Cole pun lagi on fire sekarang. Gue bilang sih kalau kita seri ini besar banget kemungkinannya. Jadi prediksi skor gue kita seri 1-1 gitu. Nggak mungkin clean sheet sih, nggak mungkin 0-0. Gue feeling gue sih nggak kacamata ya. Pasti ada yang kecolong lah. Ya kita lawan Leicester kayak nggak pernah, jarang banget kacamata gitu. Pasti kita bisa ngegolin, mereka juga bisa ngegolin gitu dengan melalui counter. Jadi feeling gue kita prediksi skor gue kita seri 1-1 ya. Sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.